semua, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut materi PS kita ya. Silakan buka buku kamu halaman 59 ya, buka buku kamu halaman 59. Hari ini kita akan mempelajari tentang peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan. Berita proklamasi menyebar melalui siaran radio, surat selebaran, juga para utusannya kebetulan menghadiri sidang PPKI, antara lain 1. adalah Tengku Muhammad Hasan diangkat sebagai Gubernur Sumatera, kemudian Samratulangi diangkat menjadi Gubernur Sulawesi, Ketut Pujo diangkat sebagai Gubernur Nusa Tenggara, dan juga P. Muhammad Nur yang diangkat sebagai Gubernur Kalimantan. Rakyat menyambut baik berita proklamasi dengan semangat perjuangan yang tinggi ya. Di banyak daerah pelucutan senjata antara tentara Jepang dan pengambilan kekuasaan dilakukan. Selain itu juga banyak peristiwa-peristiwa heroik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Antara lainnya akan kita bahas ada 4 ya yang terjadi di beberapa daerah. Yang pertama adalah Surabaya. Pada tanggal 19 September 1945, peristiwa terjadi di Surabaya dilatar belakangi oleh tindakan orang-orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda di puncak Hotel Yamato. Tindakan tersebut membuat geram rakyat Surabaya sehingga mereka meminta orang-orang Belanda tersebut untuk menurunkan bendera Belanda yang berwarna merah, putih, dan biru ya. Akan tetapi seruan tersebut diabaikan sehingga membuat 2 orang pemuda menaiki atap dari Hotel Yamato ya dan merobek bagian bendera yang berwarna biru sehingga menjadi bendera merah putih. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan sebutan insiden Hotel Yamato. Kita akan beralih ke peristiwa yang kedua yaitu di Kota Semarang ya pada tanggal 14 Oktober 1945. Di Semarang terjadi pertempuran yang dahsyat antara pemuda Indonesia melawan Jepang. Pada tanggal 14 Oktober 1945, sekitar 400 orang tawanan Jepang dari pabrik gula Cepiring diangkut oleh pemuda Indonesia untuk dibawa ke penjara Bulu di Semarang. Sebelum sampai di penjara Bulu, sebagian tawanan itu melarikan diri dan meminta perlindungan kepada Batalion Kido. Para pemuda menjadi marah dan juga mulai merebut kantor-kantor pemerintah dari tangan Jepang. Pada keesokan harinya, pasukan Jepang menyerbu kota Semarang. Sejak itulah berlangsung pertempuran 5 hari di Semarang. Ya. Korban yang jatuh di pertempuran ini diperkirakan sebanyak 990 orang. Wow, ya. Perjuangan Indonesia dalam menyambut proklamasi ya sangat-sangat heroik ya terjadi. Kemudian yang ketiga, kita beralih ke kota Sumbawa ya. Pada Desember 1945, di Pulau Sumbawa, pemuda-pemuda Indonesia berusaha merebut senjata dari Jepang. Di Gempa terjadi bentrokan antara 200 pemuda melawan Jepang. Di Sape, sekitar 400 pemuda berusaha merebut senjata di markas Jepang. Dan hal yang sama juga terjadi di Rabat, yaitu perlawanan dari masyarakat yang ada di Sumbawa. Dan terakhir kita berkunjung ke Kalimantan ya. Pada tanggal 14 November 1945, gerakan mendukung proklamasi sudah muncul di Kalimantan ya. Pada waktu itu, tentara Australia sudah mendarat dan mengeluarkan ultimatum melarang semua aktivitas politik seperti demonstrasi, menyelenggarakan rapat-rapat dan mengibarkan bendera merah putih. Akan tetapi, kaum nasionalis tetap melaksanakannya. Di Balikpapan pada tanggal 14 November 1945, sejumlah 8.000 orang berkumpul di depan komplek Nika sambil membawa bendera merah putih. Wow. Nah, itu beberapa tempat yang kita pelajari pada hari ini. Kita ambil contohnya ada 4 ya. Ada Surabaya, kemudian Semarang, Sumbawa, dan juga Kalimantan. Nah, berbagai tempat pun juga sama melakukan aksi heroik ini dalam menyambut yang namanya proklamasi kemerdekaan ya. Karena itu wajiblah kita tahu dan wajiblah kita bersyukur apa yang kita rasakan sekarang adalah hasil jerih payah dari para pahlawan kita dulu ya, berebut kekuasaan hingga menjadi merdeka. Maka layaklah kita sekarang tetap menjaga keutuhan, kebersamaan, kesatuan serta persatuan negara kita biar tetap tidak ada negara manapun yang bisa menjajah kita dan kita tetap hidup merdeka
dulu, sekarang, sampai selamanya ya. Nah, itulah materi kita hari ini tentang peristiwa-peristiwa heroik ya dalam menyambut proklamasi kemerdekaan. Nah, gua harap dari apa yang tadi sudah kita bahas bisa kamu tuliskan di buku catatan kamu, dan untuk kegiatan kamu di rumah, kamu kerjakan soal yang ada di halaman 60 ya. Kalian lihat di sana ada sebuah tabel ya, di mana tabel itu akan merangkum informasi dari teks yang kita bacakan tadi dan penjelasan ibu tadi ya, tentang kira-kira nama daerahnya tadi ya, latar belakangnya apa, kemudian aksi heroiknya apa ya. Silakan kalian cermati lagi apa yang sudah ibu bahas tadi. Kalian lihat dan kalian tuliskan latar belakang dan juga aksi heroiknya pada tabel yang ada di halaman 60. Ingat, dikerjakan di buku latihan kamu ya, karena kalau kamu kerjakan di buku paketnya itu tidak cukup. Silakan kamu kerjakan dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Ya, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita, dengan selalu menjalankan yang namanya menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sampai di sini dan sampai jumpa.